ada mereka-mereka yang terlihat sekali ya by design ya sedang mengguncang pemerintahan, termasuk juga beberapa tokoh yang saya lihat adalah ingin melakukan makar atau menggulingkan pemerintah Prabowo Gibran. Bapak Prabowo harus kita gulingkan, dan banyak pernyataan-pernyataan seperti ini yang sangat tendensius dan tanpa bukti yang nyata. Dan jadi ketika para kreator ataupun para kritikus ini yang menyampaikan hal-hal seperti itu dalam perspektif mereka, apakah mereka sudah melihat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya terjadi di Indonesia, yang mana Indonesia mencatatkan angka terbesar sepanjang sejarah, yaitu di angka 5,11%. Saya tidak sedang mengajak teman-teman untuk mendukung politikus tertentu, namun dari apa yang sedang akan saya bahas ini dan setelah selesai nanti, ya mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung kemandirian-kemandirian yang sedang diupayakan oleh Indonesia dalam hal kemandirian, terutama dalam sektor energi. Nah, banyak hal teman-teman ya yang terkait dengan kemandirian, terutama pada sektor ketahanan pangan, pada sektor energi yang sangat besar di Indonesia ini ya, yang mana semua ini adalah berbicara tentang kepentingan. Jadi pada pokok dan intinya ya, pada pokok dan intinya politik itu bukan sebatas sekedar ingin menjadi penguasa, tetapi bagaimana penguasa ini kemudian menjadi seorang decision maker ataupun kelompok yang membangun sebuah arah bagaimana negara mengelola masyarakatnya dan mengelola sumber daya yang ada di Indonesia ini. Nah teman-teman, refleksi yang terjadi di Indonesia hari ini tahun 2026 bisa kita refleksikan pada Indonesia yang terjadi di tahun 1965. Ada dua kesamaan yang terjadi ya. Ketika yang terjadi saat ini sama-sama sedang dalam posisi peperangan, namun bedanya perang yang terjadi di 1965 adalah perang dingin. Perang dingin yang terjadi pasca Perang Dunia II, yang mana di kemudian hari kita mengenal ya tentang siapa negara yang akan kuat yang setelah muncul dari Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat. Jadi kunci berakhirnya Perang Dunia II secara hierarkis peperangan ya, atau secara yang bisa kita tampakkan di pemberitaan dalam dunia geopolitik adalah jatuhnya bom di Nagasaki dan Hiroshima yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Rekan-rekan semua, perlu kita ketahui bahwa negara-negara maju ya sedang sibuk berlomba-lomba membangun sebuah power dan kekuatan, sehingga kemudian ya kita telah mengetahui bersama ya negara mana dan negara siapa yang selama ini menjadi polisi dunia. Polisi ini dunia. Jadi yang namanya polisi dunia ini bertindak dan bergerak untuk menyelamatkan stabilitas sebuah politik di negara-negara yang terguncang. Pertanyaannya, negara-negara yang sedang terguncang tadi seperti Venezuela misalnya, seperti Irak misalnya, seperti Afghanistan misalnya, terakhir saat ini adalah Iran. Apakah negara-negara yang terguncang ekonominya itu memang betul-betul karena kesalahan tata kelola oleh negara itu sendiri? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata ya ada sebuah kepentingan di balik terguncangnya situasi politik yang terjadi di negara-negara yang selama ini kita kenal dengan guncangannya yang luar biasa. Palestina, kemudian Iran, kemudian Afghanistan, kemudian Irak. Dan dari semua negara yang saya sebutkan tadi, termasuk juga Venezuela, adalah negara yang kaya akan tambang, terutama minyak bumi. Nah, Indonesia apakah terguncang? Sebenarnya sih, secara stabilitas nasional politik yang terjadi di 2026 ini, tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah sedang dalam keadaan terguncang. Tetapi ada propaganda, ada mereka-mereka yang terlihat sekali ya by design ya sedang mengguncang pemerintahan, termasuk juga beberapa tokoh yang saya lihat adalah ingin melakukan makar atau menggulingkan pemerintah Prabowo Gibran. Teman-teman coba cek deh ya video-video di platform-platform lain selain di YouTube ya, bahwa saya sudah tidak percaya dengan Bapak Prabowo Subianto, bahwa saya sudah tidak percaya dengan demokrasi yang masih sehat di Indonesia. Ini harus kita rubah. Bapak Prabowo harus kita gulingkan, dan banyak pernyataan-pernyataan seperti ini yang sangat tendensius dan tanpa bukti yang nyata. Dan jadi ketika para kreator ataupun para kritikus ini yang menyampaikan hal-hal seperti itu dalam perspektif mereka, apakah mereka sudah melihat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya terjadi di Indonesia, yang mana Indonesia mencatatkan angka terbesar sepanjang sejarah, yaitu di angka 5,11% secara pertumbuhan ekonomi dan fiskal. Lalu kemudian apakah mereka sudah melihat bahwa Indonesia sudah berupaya dalam hal melakukan kemandirian dalam hal tata kelola pengelolaan sumber daya alam bahkan sejak tahun 2014. Dan teman-teman sudah mengetahui tentang undang-undang yang pernah terbit di 1965 pasca runtuhnya Presiden Soekarno.
pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang tentang penanaman modal asing atau undang-undang PMA, ya, yang mana kemudian di tahun 2014 terjadi perubahan lagi terhadap undang-undang tadi, yang mana yang tadinya teman-teman asing tidak bisa sembarangan dalam mengelola dan menanam modal di Indonesia. Karena saat ini di tahun 2014 pemerintah Indonesia sudah memberlakukan aturan tentang hilirisasi. Hilirisasi ini artinya ya teman-teman ya, sumber daya alam yang ditambang di Indonesia harus dilakukan pengelolaannya di hilir. Artinya kalau dulu sih kita mengekspor ya bahan-bahan tambang mentah seperti biji nikel mentah, seperti batu bara, bahkan crude palm oil. Nah, saat ini tidak bisa lagi pengiriman dalam bentuk mentah tadi, tetapi minimal dikirim dalam produk setengah jadi, bahkan dimaksimalkan nantinya menjadi produk jadi. Oke, dari adanya aturan yang berubah yang tadinya boleh kirim barang mentah, nah sekarang nggak boleh kirim barang mentah. Apakah ada kepentingan yang terganggu di situ? Nah, itulah yang membuat saya mendedikasikan diri ya membuat konten ini supaya teman-teman memahami sejatinya di balik apa yang terjadi terdapat sebuah kepentingan. Bukannya saya menuduh ya teman-teman ya, bukannya saya menuduh bahwa mereka ini adalah antek-antek asing, tidak. Bahwa mereka ini disponsori oleh George Soros, tidak. Ya, bahwa semua itu tujuannya untuk upaya asing menguasai sumber daya alam Indonesia, tidak. Ya, bukan saya menuduh mereka, tetapi upaya itu memang ada. Ya, upaya itu nyata. Ya, dulu teman-teman ya, saya tidak pernah melihat bahwa penanaman kebun kelapa sawit itu merusak ekosistem, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Karena dulu teman-teman, Indonesia belum melakukan ya pembatasan terhadap ekspor CPO. Jadi masih banyak kuota ekspor yang bisa didapatkan oleh negara-negara asing yang menginginkan produk CPO Indonesia. Namun ketika saat ini pemerintah telah melakukan pembatasan yang luar biasa dan melakukan pengelolaan di hilir, maka kepentingan-kepentingan tadi saya rasa tidak bisa, dan ini semua mengganggu kepentingan asing, dan akhirnya muncul teman-teman para aktivis lingkungan yang saat ini rame-rame nih bersuara terkait dengan kerusakan alam, kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Nah, tahun kemarin ketika kebun tadi dibangun mulai sejak tahun bahkan 91 sampai dengan tahun 2020-an ya kira-kira ya, pembangunan kebun sawit besar-besaran sampai menembus 15 juta hektar. Kemanakah para aktivis tadi? Kenapa kok ketika CPO sudah dihilirisasi, pengelolaannya di dalam negeri, devisa bagi Indonesia besar, kenapa kok baru sekarang meraung-raung? Apakah kalian itu sebenarnya membawa kepentingan asing? Namun kita kembalikan ke logika kita berpikir bahwa semua ini ada hubungannya. Ini baru di sektor sumber daya alam yang dapat diperbarui, kebun kelapa sawit, crude palm oil. Nah, kita sekarang melangkah ke yang namanya nikel, dan saat kemarin-kemarin di akun sosial media lain kami sudah sering berbicara tentang ini, namun di dalam akun YouTube ini teman-teman saya akan membahas dan akan memberikan sedetail mungkin dan semudah mungkin dalam pembahasan terhadap sumber daya alam Indonesia. Nah, nikel teman-teman ya, nikel ini sebelumnya ya ditambang saja di Indonesia, dan kemudian hasilnya biji nikel mentah dikirim. Kemana dikirim? Ya ke luar negeri teman-teman ya, ada yang ke Cina ya, ke Uni Eropa dan sebagainya. Nah, nikel ini untuk apa sih? Ternyata nikel ini sangat penting ya. Nikel adalah satu-satunya energi yang paling penting ya dalam membangun sebuah kendaraan listrik atau electric vehicle, atau kita kenal dengan mobil-mobil EV. Jadi nikel ini terdapat di dalam batu baterai EV, dan kemudian ini menjadi rebutan di negara-negara maju yang sedang mengembangkan teknologinya. Tentu dengan adanya larangan ekspor biji nikel mentah, ini membuat kepentingan-kepentingan terhadap mendapatkan sumber daya alam nikel menjadi terganggu. Apa yang dilakukan? Nah, bahkan dunia teman-teman melalui World Trade Organization itu melayangkan gugatan untuk Indonesia terkait dengan penyetopan ekspor biji nikel mentah. Ternyata mereka terganggu dengan adanya hilirisasi yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi waktu itu. Nah, teman-teman, Indonesia ya ternyata kalah ya pada gugatan yang dilayangkan pada World Trade Organization pada Mahkamah Internasional atau Pengadilan Internasional. Namun tidak berhenti sampai di situ ya. Indonesia kembali melakukan banding ya. Tujuannya apa teman-teman ya? Saya membaca ini tujuannya hanya untuk mengulur waktu sementara. Jadi tujuan daripada Indonesia banding dalam gugatan yang dilayangkan oleh WTO adalah untuk mengulur waktu ya, memperlambat waktu. Karena di dalam negeri kita ini sedang dilakukan pembangunan terhadap infrastruktur industrialisasi nikel, yang mana perusahaan-perusahaan yang berasal dari Cina sudah menanamkan modal investasinya di dalam negeri. Artinya pengelolaan terhadap nikel tadi dilakukan di dalam negeri atau hilirisasi. Nah, sepanjang gugatan dan kemudian banding tersebut berjalan dan akhirnya Indonesia kalah kembali dalam banding tersebut,
ternyata infrastruktur nikel kita sudah siap beroperasi. Yang mana kemudian kekalahan tersebut tidak berarti apapun, dan akhirnya Indonesia bisa mandiri secara nikel ya dalam membangun smelter-smelter nikel yang ada di Indonesia, terutama pada kawasan-kawasan ekonomi khusus yang telah dibangun di Indonesia, dan ini semua akan menjadi sebuah swasembada energi dan banyak hal teman-teman ya. Nanti di konten berikutnya selain nikel, saya akan buka cakrawala berpikir kita pada energi yang lain yang juga merupakan energi terbarukan yang seharusnya bisa mendongkrak nilai tukar terhadap rupiah Indonesia yang terus melemah karena impor. Jadi teman-teman, kita memiliki sebuah batu bara yang mana potensinya bahkan sangat besar sekali. Sangat-sangat besar sekali, dan ketika yang namanya batu bara ini dimaksimalkan, ya dilakukan proses investasi, dilakukan proses gasifikasi dari batu bara menjadi dimethyl ether, ini akan dapat menggantikan impor LPG yang jumlahnya 70% untuk memenuhi kebutuhan senasional Indonesia. Nah, dari mana impor tadi? Tentunya adalah dari Amerika Serikat. Ya, impor LPG yang inisiatornya merupakan Bapak Yusuf Kalla itu adalah dari Amerika Serikat. Yang ini sangat menekan nilai tukar rupiah dan sangat menguatkan nilai dolar. Makanya sampai dengan hari ini rupiah selalu kalah melawan dolar Amerika Serikat. Karena di dalam negeri kita mendatangkan produk impor yang sangat besar. Nah, sampai di sini jangan lupa teman-teman tuliskan pendapat teman-teman di bawah di kolom komentar. Dan jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe Arya Kresna Official. Sampai berjumpa pada konten selanjutnya.